Ibu sekarang berada di mana? Di Inggris. Di Inggris? Nggih niku nesuan. Kamu boten niku napa oleh langgan boten niku terus apa jenenge? Kakang Gus cari suami nggih boten terusane terutama nggih dari suami boten salah. Ini masalahnya gini juga loh, ini masalahnya. Nanti kalau beliau pengen ngobrol sama saya silahkan untuk suaminya ini. Ini tempelan ini tempelan ini. Jadi tempat-tempat maksiat judi itu ada semacam, kalau di sini tuh ikatan loh. Ada ikatan, sebuah ikatan. Siapa kamu kayak rumah makan ya, dia punya pesugihan, kamu masuk di situ. Lah kalau makan di tempat lain nggak enak, pengennya di situ aja terus. Zikir Allah Bu. Astagfirullahaladzim. Ini yang menempel di dalam diri suami. Ini yang menempel di dalam diri suami. Mohon maaf, nanti akan ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati ibu. Nanti saya mohon maaf. Kami. Karena ada beberapa hal Bu yang perlu untuk jenengan perbaiki, untuk jenengan rubah. Karena sesuatu hal yang baik itu hanya akan datang kepada hal yang baik juga, dan hal-hal yang baik seperti rezeki itu bisa berupa kesehatan, bisa berupa jodoh, berupa anak yang baik, itu bisa terhambat karena beberapa hal, salah satunya karena maksiat atau kurangnya taat. Nah, supaya hal-hal yang baik itu tidak terhambat dengan maksiat ataupun kurangnya taat, maka yang pertama harus melakukan taubat dulu. Nggih. Ini mohon maaf nggih kalau nanti ada kata-kata yang nggak berkenan nggih, karena ini berhubungan dengan rasa. Iya. Nggih, Ibu namanya siapa? Nur Hayati. Ibu Nur Hayati. Nur itu cahaya, hayati itu kehidupan. Jadi cahayanya kehidupan. Kalau orang Jawa bilang nur cahyo, cahayanya kehidupan. Seharusnya ketika seseorang itu sudah tahu tujuan hidup, jadi nur hayati, nur cahyo itu cahaya kehidupan. Supaya apa? Supaya orang itu tahu tujuannya hidup. Kalau orang tahu tujuannya hidup, dia nggak akan mudah nesuan. Maaf ya Bu ya, nggak akan mudah marah. Nggih susah, cuman nggih cuma nggih itu lah usaha. Nggih. Mohon maaf ini kalau ada kata-kata ya Kak. Iya, coba gimana caranya? Allahumma salli ala sayyidina habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa syiri sarifi syairil asma wa syifat wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibu sekarang berada di mana? Di Inggris. Di Inggris? Iya, sudah sampai ke saya aja enggak apa-apa, ini sudah saya rekam layar. Ibu berada di Inggris? Oh, di Inggris. Di Inggris. Inggrisnya di mana, Ibu? Di London. Di London.
Subhanallah. Saya itu ya Bu ya, salamkan sama James Bond ya. Mirip sama saya itu Bu. Cuman kalau saya James Bond Paijo, panganannya telo, kalau sana James Bond beneran. Oh, Ibu berarti ngikutin channel YouTube saya ya? Enggak, Bang, saya itu selalu tiap hari itu nonton ya, Bu. Subhanallah. Sampai turun-turun. Indosat tuh niku sampai meripat. Allahu Akbar. Berarti Ibu ini setia nonton channel YouTube Padepokan Nurzat Sejati ya? Oh, nggih pun suwe punan. Dinane Agustus kula langsung teng Indonesia asine nggih jenengan ngirim jenengan wonten napa? Aduh, pengin sowan dalem jenengan keinginane. Kula naruh anak kula sing 8 tahun tak taruh di Indonesia sekarang biar belajar bahasa kali ngaji. Iya. Jadi Agustus kemarin jenengan pulang ke Indonesia. Nggih. Mau ke Padepokan. Nggih. Tapi karena ada kekisruan kemarin, karena ada demo, akhirnya nggak jadi. Boten siyon nggih. Ya kalau saya alhamdulillah Bu, saya dirusui orang, saya diganggu sama orang, alhamdulillah. Yang paling penting saya tidak mengganggu orang lain. Yang paling penting saya tidak mengganggu orang lain. Orang lain mau mengganggu saya silahkan, nggak apa-apa. Kalau saya salah, kalau saya penipu, saya sudah di penjara. Betul. Sekarang ini bukannya saya itu di penjara, malah saya diundang di acara-acara TV. Sekarang ini pun saya nolak karena dilarang sama ustadz saya ini. Nih sama Pak Lurah ini nih. Saya dilarang, Abah. Pokok saya minta Abah mulai sekarang jangan mau diundang-undang dimanapun. Itu orang-orang itu bukannya mau apa-apa, cuman mau numpang pansos, ngejatoin Abah. Dari situ saya sudah nggak pernah mau lagi diundang saya. Kemarin diundang sama apa Nikita Mirzani. Diundang sama Nikita Mirzani, saya nggak datang. Diundang sama siapa itu yang Cedal itu, saya nggak datang. Terus diundang lagi di Denny Sumargo, saya nggak datang. Saya nggak datang. Karena memang ya nggak penting. Jadi Ibu itu kemarin Agustus itu sudah datang di Indonesia, Ibu? Sudah. Sebenarnya tahun yang lalu itu mau pulang, suami nggak mau diajak pulang, akhirnya di cancel. Terus tahun kemarin jadi pulang saya sama anak saja. Setiap tahun biasanya pulang saya tuh. Saya sudah 20 tahun dan di sini. Subhanallah. Di Inggris sudah 20 tahun. Betah sekali kata ustadz saya. Ya Allah, betah sekali. Warga negara mana, Bu? Warga negara Indonesia. Subhanallah. NKRI harga mati. Mantap. Mantap. Hingga Ibu sekarang di Inggris jam berapa, Bu? Sekarang jam 8 lebih 15. Jadi 7 jam late dari Indonesia gitu. Indonesia duluan terus ke sini. Di sini sekarang udah jam 3 pagi, Bu, subuh ini, Bu. Iya, 3.15 di sana. Kalau di situ jam 8 sore, malam. 15. Nggih Isa. Isa pun ket wau mulai jam 6 niku pun Isa mriki. Oh, Masya Allah. Hingga Pak Lurah lagi mau narik benda pusaka, Bu. Malah Bu ini gimana? Pak Lurah. Nggih, yang penting sambung silaturahmi ya, Bu ya. Yang penting kita melakukan sebuah persaudaraan, seduluran. Saya ndak penting pandangan orang apapun kepada saya. Yang percaya monggo, enggak juga enggak apa-apa. Yang terpenting saya melakukan sesuatu hal yang saya anggap baik, saya anggap benar, ya itu yang saya lakukan. Berarti ini dari Inggris, dari London ya, Bu ya? London, Inggris. Subhanallah. Ibu aslinya mana, Ibu?
Oh, Jember. Asline Mbak Kulo asline anu Blitar. Mbak Kulo asline Blitar. Blitar, Blitarnya mana? Dari Blitar Blimbingan mau pundi ngoten lho pun anu Kabupaten Bogor. Ada minum. Iya, 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 iya. Berarti udah 20 tahun ya di Inggris ya. Makanya Kabupaten Obor. Iya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Nggih Ibu. Monggo panjenengan yang menjadi keluhannya apa? Nggih niku nesuan, ngamuk, ngoten niku napa men? Ambekan ngoten niku. Terus apa jenenge? Atakus misalnya dari suami nggih ngoten terusane terutama nggih dari suami ngoten niku lah. Terusane napa jenenge? Sering ditipu orang, sering ngoten-ngoten niku pun nggih. Duka kula niku saya terbaik tapi nggih. Kasih dereng nasar dalam. Iya. Nama suaminya? Dalam namanya Almasudi. Al-Masudi. Oke. Iya. Orang mana suaminya, Bu? Orang Surabaya. Oh iya, subhanallah. Kenapa bisa sampai di Amerika, Bu? Di Amerika, di Inggris, Bu? Di Inggris. Oh, saya pertama ke sini tuh dari Taiwan, Bos. Saya TKW di Taiwan, terus bos saya orang Inggris. Terus mereka pulang ke Inggris. Saya diajak tahun 2002. Ya, saya 2002 ya sampai sekarang. Cuman saya sudah nggak ada ikatan sama mereka udah. Sudah apakah setelah 4 tahun di sini kan sudah dapat PR, sudah dapat Inggris, sudah bisa misalkan mau buka bisnis sendiri itu sudah bisa. Kalau sudah 6 tahun itu sudah bisa ngambil apa? Bisnis bank pos juga sudah bisa. Sekarang usahanya apa, Ibu? Terus, ya, sekarang nggak ada usaha, bos. Cuman kerja sama nani. Saya ngomongan hanya bubule. Siap. Nggih. Ya, 5 jam pagi, 5 jam sore. Siap. Kalau suami, Bu? Suami saya kerja di restoran. Siap. Cuman Nggih. ya gitu, Gos. Uangnya habis buat dia sendiri, Gos. Bantu sama sekali kayak gitu. Dan apa ya? Nah, saya mau ngungkapin semuanya takutnya di situ di recording. Iya. Takutnya ditaruh di YouTube jadi nggak mau sama orang belakang. Nggih. Iya. Insya Allah saya bantu dengan doa ya, Bu ya. Sebenarnya bukan hanya masalah tentang kenapa sih uangnya kok habis-habisan kayak gitu. Ini mohon maaf ya, Bu. Ibu sering sebel sama suami? Halo? Ibu sering memendam amarah, jengkel sama suami? Nggih. Sering. Kalau saya ngomong karena apa omongan saya ke dia itu nggak pernah digubres, ngoten. Dia Iya. itu perasaan saya dia itu di jalan yang salah. Ayo kita jalan ke jalan yang benar gitu. Dia ngamuk, selalu ngamuk. Apa yang saya perbuat aku selalu salah. Maksudnya misalkan saya pulang kerja dingin, saya masih shopping gitu, sudah nggak ditolongin, nanti marah katanya saya itu selingkuh lah apa kayak gitu. Pokoknya aneh-aneh yang dia tuduhkan itu, jadi bikin kesel. Iya, ya Kadang saya sabar. nggak mau ngomong, saya diam karena dia seperti itu. Oke. Padahal insya Allah saya jamin jenengan itu tidak selingkuh. Sama itu insya Allah istri yang baik. Dia cuma capek tuh, orang sudah rumah tangga, apa yang mau dicari gitu kan. Iya. Inggih. Ya inilah butuhnya doa. Inilah yang dimaksud dengan leluhur kita dengan yang namanya doa. Jadi hidup itu
tidak bisa hanya dengan tohir saja, tapi juga butuh doa. Jadi hidupnya raga itu dengan nasi, kalau wong Jawa uripe raga iku mergo sego, tapi hidupnya sukma, hidupnya batin itu dengan zikir Allah, berzikir kepada Allah. Salah satunya seperti yang terjadi pada ibu ini. Jadi ketika mulut berbicara itu sudah enggak dianggap atau enggak bisa, kita bisa kok dengan cara menggunakan batin kita. Makanya kalau kita punya anak dikasih tahu enggak nurut, ya enggak perlu kitanya nampar apalagi mukul. Bisa kok kalau kita berbicara dengan mulut enggak bisa dengan menggunakan batin kita, termasuk istri kita atau suami kita. Makanya nggak semua hal bisa dilogikakan, nggak semua hal bisa difikirkan dengan akal nalar pikiran kita. Ada kalanya kita harus menggunakan hati kita, rasa kita, batin kita. Ini salah satunya nanti saya akan mengambil dari kitab Al-Awfaq, Pak Insya Allah di halaman ke-7. Di situ diterangkan tentang bagaimana tata cara supaya istri itu cinta kepada kita atau suami itu benar-benar cinta kepada kita. Karena mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf ya, yang saya rasakan itu panjenengan belum benar-benar menikah, panjenengan itu belum benar-benar menyatu. Panjenengan dan suami itu kalau saya boleh mengusulkan nikah lagi. Kalau saya ini dorongan batin saya loh. Ini Saya sudah bilang, saya sudah bilang suami itu, ayo ya nyari nikah kayak gitu. Dia cuma iyo, cuma nggak dilakoni. Kalau aku tanya iyo nikah kapan, nunggu uang, tapi ngoten niku uangnya selalu kemana dia nggak tahu. Lah sedangkan saya sekarang kan anak tinggal di Indonesia kan, semua biaya semua dari saya, terus kontrakan semua saya yang bayar. sekarang begini aja, pokok intinya pengen hidup yang bahagia atau mau hidup sengsara, gitu aja sudah, simpel. Kalau saya bertanya kepada orang seperti ini, simpel banget. Kamu pengen bahagia atau pengen sengsara? Gitu aja sudah. Apa pengen kamu seumur hidup kamu sengsara? Kayak gitu aja sudah. Kalau saya bertanya seperti ini. Karena saya lihat beliau ini belum menyatu dari segi batiniahnya. Jadi masih kamu dan saya, belum kita, belum kita, masih kamu dan saya. Walaupun sudah rumah tangga berpuluh-puluh tahun, tapi masih kamu dan saya. Sekarang saya tanya, selama panjenengan berumah tangga, pernah nggak menemukan sebuah ketenangan, sebuah kebahagiaan, rezeki yang barokah yang bisa untuk keluarga? Pernah nggak Bu? Belum pernah. Belum pernah. Justru saya setahun yang lalu saya pisah dengan dia, saya malah ayam tentrem. Setahun yang lalu tak kasuskan dengan pemerintah sini. Setahun. Habis itu dia kembali lagi. Tak pikir dia akan kembali yang lebih baik. Ternyata lebih parah daripada yang dulu. Ini harus ada komunikasi, jangan sampai berlarut-larut. Saya jujur kasihan, hal semacam ini harus segera diselesaikan. Orang berumah tangga itu harus punya komitmen. Orang rumah tangga itu harus punya komitmen. Kamu sebagai seorang lelaki harus tahu kewajiban kamu. Dan sebagai seorang perempuan juga tahu kewajibannya. Kalau kewajiban sudah dilakukan, tetapi haknya tidak didapatkan, dolim. Dolim itu namanya. Jadi jangan hanya
menginginkan hak tanpa memberikan sebuah kewajiban. Dosa itu. Dosa yang terus berlarut-larut. Kasihan malahan, kasihan kedua belah pihak. Maka harus diajak duduk berbicara. Ya, panjenengan pengen kita hidup bahagia atau tidak? Kalau saya salah, saya mohon maaf. Ayo mulai sekarang ini kita buka lembaran baru. Kita perbaiki hidup kita. Masa iya selamanya kita mau pengen hidup seperti ini? Makanya saya sering bilang, banyak orangnya itu hidupnya sengsara itu bukan karena nggak ada rezekinya, karena dia nggak taat sama Allah. Sehingga apa? Sehingga hidupnya sengsara. Kalau taat kepada Allah, dia pasti akan melakukan kewajibannya. Orang yang taat kepada Allah pasti akan menjalankan perintahnya. Nah, seperti ini Bu. Panjenengan itu mohon maaf, saya bicara dulu nggih. Ini harus saya jelaskan, supaya kedepannya nanti hidupnya nggak tambah amburadul. Apapun yang diperintahkan Allah itu adalah yang terbaik untuk diri kita, dan apapun yang dilarang Allah itu adalah hal yang buruk untuk diri kita. Apapun itu yang dilarang Allah. Jadi memang harus menjalankan perintah Allah itu dengan benar-benar ikhlas. Ada itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Dan yang saya pahami, yang saya rasakan, panjenengan dengan suami itu belum menyatu secara batiniahnya. Mungkin secara zahirnya iyalah, tapi secara batinnya belum. Sedangkan sebenarnya ketika kita menikah itu istri membawa rezeki sendiri, suami membawa rezeki sendiri. Rezekinya akan lancar, asalkan apa? Asalkan benar-benar tidak terhalangi. Yang menghalangi itu apa? Yaitu amarah, ketidakridhoan, akhirnya menghambat kedua-duanya, merugikan dua-duanya kalau seperti ini. Ini harus segera diperbaiki. Seandainya jenengan berdua itu bisa ridho biridho, menerima kekurangan masing-masing, wah hidupnya bahagia sekali, rezekinya banyak sekali. Sayangnya tidak seperti itu. Maka ini nanti yang saya minta, panjenengan akan saya ruqyah dulu supaya hatinya lebih tenang, supaya hatinya lebih sabar, dan nanti saya bantu dari sini, saya sambungkan, saya nikahkan secara batin, atau saya buat panjenengan untuk menyatu secara batin. Dan ketika saya bantu, saya minta jenengan untuk membantu saya nggih. Oke. Yaitu panjenengan harus benar-benar ikhlas, benar-benar ridho kepada suami. Nanti diajak ngomong suaminya, diajak ngomong, wis lakukan dulu nikah lagi, terus dimulai lembaran baru, supaya apa? Supaya rezekinya barokah. Ini mohon maaf, saya seperti melihat panjenengan itu di dalam bayangan saya ya. Monggo percaya, yang percaya, yang enggak juga enggak apa-apa. Saya melihat seperti ada seorang wanita yang menimba air. Dia sudah dapat rezeki, airnya bagus, jernih, dituangkan ke dalam bak, baknya bocor. Baknya bocor. Karena apa? Ini sama dengan dua yang harusnya bisa berkomunikasi dengan baik, dua hal yang harusnya bisa saling membantu, bisa saling membopong, menguatkan, malah satunya sengklir, ya nggak jalan. Mana bisa kamu? Roda kanan kiri, satunya rodanya bagus, satunya bocor, jalannya nggak bagus. Biduk rumah tangganya jalannya nggak bisa bagus. Kenapa? Satunya bocor. Ya ini sekarang saya berusaha untuk menghilangkan kebocoran. Yang membuat bocor itu apa? Terus setelah itu tak tembel. Tapi kalau sudah tak tembel, kok kelakuannya tetap sama, ya sulit.
Memang menikah itu harus diniatkan beribadah kok. Ibadah yang paling lama itu ya nikah. Makanya setan itu selalu berusaha supaya rumah tangga itu selalu berantakan, cekcok dan bubar. Ya kalau nggak ada kekuatan imannya ya bosok, no. Ya bisa-bisa ya hancur, no. Mau kesurupan? Enggak. Oh, kan ada. Udah ada yang mau kesurupan, Bu. Iya ini. Kelihatannya itu bau enggak ya. Kasihan bekerja sudah lama. Nggak dapat apa-apa gitu. Dia sudah 10 tahun di sini, Gus. Cuma kan uangnya habis buat di itu, apa namanya? Judi. Udah saya tahu, udah nggak usah diomong. Makanya demi Allah dari awal saya mana tahu kalau beliau ini marah mendam. Demi Allah tanya ke Mas ini, Mas siapa ini? Adit. Mas Adit. Saya apa tanya ibu ini nanti sakit apa terus gimana? Enggak, saya nggak tanya. Cuman dari awal saya sudah ngomong ini hoah tenan ini. Hoah tenan ini perasaannya ini tersiksa. Makanya ibu jangan marah. Karena saya rasakan pertama saya ngelihat udah berasa, wah ini ada yang bocor ini. Bocor uang berapapun apapun itu wis bocor. Tapi alhamdulillah ibunya ini kalau menurut saya masih kuat. Masih memegang tali Allah. Kalau enggak ya wis hancur kabeh ya. Hancur kabeh. Sayang kemarin nggak ketemu sama saya. Kalau ketemu saya nggak akan minta apa-apa, cuman mau saya kasih beberapa media ini. Kalau dikirim ke Inggris sulit loh, sulit sekali, sulit banget. Nanti aja lo pulang. Nanti saya. Insya Allah nanti bulan April insya Allah. Enggak, sepenting. Ambil anak-anak. Insya Allah. Yang penting ibu harus lebih sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Apalagi bersabar dengan suami itu adalah barokah untuk hidup panjenengan. Saya bantu dari sini nanti nama ibu, nama suami saya tuliskan di sebuah daun. Nanti daun itu namanya daun suruh ketemu rosone. Nanti saya asma dan nanti sebelum panjenengan kesini ya yang penting medianya sudah saya lakukan doanya dan nanti sampean cukup bantu saya kalau malam zikir ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah 1000 kali atau 100 kali nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Ya Allah ya Rahman 100 kali, ya Allah ya Rahim 100 kali. Dan ketika berzikir jangan tertuju pada suami, tetapi kepada yang punya suami. Bukan kepada hati suami, tetapi kepada yang mempunyai hatinya suami jenengan, yaitu Allah. Karena yang bisa membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Setidaknya panjenengan sudah beribadah dan menenangkan diri panjenengan sendiri. Saya bantu nanti dari sini. Insya Allah doa doa yang sabar. Harus ada komitmen ya Bu ya. Saya mintanya sih dipercepat. Oh enggak, apa ya kalau nikah itu kan nikah nggak perlu nikah itu Bu, nggak perlu nikah secara agama, cukup nggak perlu nikah secara negara, cukup secara agama saja. Apa mahal di situ Bu? Loh, kita kan sudah nikah secara agama Bu, tahun 2012. Iya, ini namanya
memperbangun nikah namanya Mbak. Oke, bangun nikah ini kok daerah iki ajenge Iya. kula bejaken malih. Kula sampun bejo bolak-balik cuman tiangnya niku kurang nggih. Iki kula Mungkin nggak begitu, menurut beliau nggak begitu penting, tapi nyatanya ketika beliau kurang kuat memegang tali Allah, yang sengsara ya beliau sendiri kan. Sekarang kurang yakin apa dengan kekuasaan Allah? Ketika berbuat sesuatu hal yang dilarang Allah, merugikan diri sendiri kan. Kurang yakin apa dengan kekuasaan Allah? Yakinmu kurang piye? Coba. Kan begitu. Makanya semua hal yang dilarang oleh Allah jangan dilakukan lah, apapun, sekecil apapun itu. Sengsara kita sendiri, wis toh, apapun itu. Saya itu sudah membuktikan semuanya di dalam hidup saya itu. Sudah saya buktikan. Yang halal, yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Walaupun kamu berbicara yang hak, yang batil ini untuk sesuatu hal yang hak, tetap aja. Tetap aja yang batil tetap batil, nggak akan bisa. Yang hak dicampurkan dengan yang batil nggak akan bisa. Batil tetap batil. Saya itu sudah berapa kali di sini? 4 kali diserbu sama orang. Padepokan mau dibakar. Bukannya tambah sepi, tambah ramai. Sampai orang itu bingung, sampai gemes sama saya, sampai bingung mau ngapa. Ya padepokan kaca ditutup, pengobatan jarak jauh tambah ramai kan, kayak gitu kan, bingung orang. Karena apa? Karena kita itu jalan itu cuma satu, tapi Allah tuh bisa memberikan kita itu 1000 jalan loh. Kita jualan cuma menempatkan satu barang dari sini tok, tapi yang menggerakkan hati orang-orang untuk membeli barang ini Allah loh. Terus gimana kamu mau nutup jalan orang, rezeki orang? Gak akan bisa. Gak akan bisa. Paham Ustaz? Nggih, insyaallah dibantu ya Bu ya. Doa nggih. Yang penting hatinya sabar, lebih berpasrah lagi kepada Allah, dan masalah yang lainnya itu insya Allah saya bantu. Yang penting jenengan sendiri aja untuk lebih sayang ke suami gitu, lebih sayang lagi, lebih ikhlas lagi, lebih ridho lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu, panjenengan cukup terpejam dan rasakan energi ilahiyah mengalir ke seluruh tubuh panjenengan dan menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam batin panjenengan. Nggih. siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Ini doa ini saya ambilkan dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah untuk panjenengan, dan Al-Quran itu adalah sifat. Yakin ya? Astagfirullahaladzim. Ini masalahnya gini juga loh, ini masalahnya. Nanti kalau beliau pengen ngobrol sama saya silahkan untuk suaminya ini. Beliau ini tempelan, ini kecanduan ini. Dari tempat-tempat maksiat, judi itu ada semacam, kalau di sini tuh ikatan loh. Ada ikatan, sebuah ikatan. Siapa kamu kayak rumah makan ya, dia punya pesugihan, kamu masuk di situ. Kalau makan di tempat lain nggak enak, pengennya di situ aja terus. Ini saya melihat dengan izin Allah ya. Kalau salah ini murni salah saya, tapi saya melihat ini beliau ini terikat loh. Ini sulit untuk kalau nggak dilepaskan dulu ini. Suruh hubungi saya. Jadi saya kayak apa ya? Kayak ada yang nyerang saya gitu loh.
ketika saya ngebayangin suaminya itu. Allahu Akbar. Ini loh masalahnya kalau kita itu ngelakuin maksiat, nggak akan bisa ngerasain nikmatnya taat ini loh. Ini yang bahaya. Yang paling bahaya itu ini. Yang paling bahaya itu orang kalau senang melakukan maksiat, dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya taat. Bahkan mau sayang sama istri aja lo nggak bisa. Karena apa? Karena maksiat. Main judi kalah sama istri, pengennya mukul-mukul terus. Enggak, Punten. Justru saya si Pinti rukiah sudah 2 kali saya. Dia yang nyuruh saya rukiah. Saya rukiah 2 kali. Katanya yang banyak setannya itu saya. Saya sila-silain supir mihrab itu mobilnya saja itu cuman bayar ke temen bayar oilnya saja itu 200 pound sterling. Beda sama makannya, beda sama bayar rupiahnya. Dia bilang saya yang ketempelan, di sana ya di rupiah ya nggak apa-apa. Di sini juga saya rupiah, saya juga nggak apa-apa dianterin sama dia. Dia sendiri tak suruh rupiah, katanya dia nggak apa-apa. Orangnya nggak mau merupiah dia, dia bilang seperti itu. Orang kalau terkena gangguan jin itu dia nggak akan merasa kalau dirinya sendiri itu sakit. Sebenarnya saya tahu ini apa namanya sampai ada hal yang nggak baik, cuman saya nggak mau ngomong buat apa. Kalau orang main judi kalah pasti pengennya mukul, wes pasti kayak gitu. Pengennya ngamuk itu namanya judi itu kayak gitu. Nggih, monggo. Matanya terpejam, bayangkan suaminya. Saya minta untuk tidak usah saling menyalahkan, karena panjenengan mendapatkan suami pun juga bukan suatu kebetulan, tapi memang sampai sudah ditakdirkan untuk dapat suami yang seperti itu, dan tugas panjenengan untuk mendoakan dan mendampingi yang ikhlas. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuri dhati wasyiri zari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon pertolongan, ridha dan maunahmu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, di dalam diri suami saya, di dalam keluarga saya, di dalam rumah saya, di dalam usaha saya. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab, kurangnya taat maupun maksiat. Ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izinmu ya Allah, dengan ridhamu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, suami saya, keluarga saya, usaha saya, dan rumah saya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi
malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dikir Allah Bu. Astagfirullahaladzim. Ini yang menempel di dalam diri suami. Ini yang menempel di dalam diri suami. Kalau suaminya mau berkomunikasi dengan saya akan bersyukur, alhamdulillah. Saya tidak akan merasa direpoti, tidak. Saya bukan uang yang saya cari, tapi persaudaraan kekeluargaan. Kalau beliau mau menghubungi saya, mau berkomunikasi dengan saya terbuka kapanpun. Seperti malam ini, saya pengobatan jarak jauh 5 kali ini. Dan ini sampai jam 4 subuh ini, mau sholat, hampir menjelang sholat subuh ini. Lah iya, sampai sholat subuh ini. Nih punya pusaka Bu beliau. Nih. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billah. Fa ijabatum jabarin pada nas pada atas fadianas nurul salaman wal kulli jinni wal insi wa syaitan kulli rafitai ketemu Allah. Setiap manusia dimanapun berada itu adalah saudara. Jadi kalau kamu mengganggu saudara saya, berarti kamu berurusan dengan saya. Astagfirullah. Kenapa kamu menghasut beliau untuk terus melakukan kemaksiatan? Astagfirullahaladzim. Jadi beliau ini memang bangsa jin dari golongan jin ifrit, atau rajanya jin, rajanya iblis. Dan yang menggunakan ini memuja iblis, dan iblis itu mencari teman untuk nanti di neraka seperti ini. Astagfirullahaladzim. Dan di Inggris sendiri ada orang-orang yang memang menyembah iblis. Kalau di sini itu seperti pesugihan. Itu. Astagfirullahaladzim. Wow. Apa berani kamu dengan saya? Wah, jelas dong. Saya berani karena yang saya takutkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dunia ini apapun itu yang saya takuti kecuali hanya Allah dan orang tua saya. Selain itu tidak ada yang saya takuti di dunia ini. Apalagi saya di jalan yang saya anggap ini benar, maka saya tidak pernah takut dengan apapun itu. Ini ketika berbicara dengan bangsa jin seperti ini, memang ini nada-nada ancaman. Dan beliau itu, apa yang beliau ambil itu adalah sebuah pusaka dari kerajaannya sana. Ini seperti cambuk, tapi di ujungnya itu ada 9 cabang gitu. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ya gerenda seba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dalam kekuatan Allahu Akbar. Biasanya saya sekali baca asma ini mental langsung terikat loh. Ini saya sudah baca 2 kali asma Barhatin, Bardanas, sampai di asma Gosam masih tetap berdiri ya, kuat ya, ya. Biasanya saya baca 2 kali udah tepar kan, ya kan? Berlaku. Allah Akbar. Allah Akbar. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha. Assalamualaikum ya ahlimal khaddami minal badani. Ikat malaikat itu di atas. Allahu Akbar.
Bantu Ustaz. Bantu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ibu, saya mau sholat subuh dulu. Kalau nanti panjenengan masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Yang saya minta jenengan sekarang lebih sayang kepada suami, ridho, dan doakan beliau. Oke. Ini nanti saya insya Allah akan mencari daun suruh yang ketemu rosnya untuk wasilah, untuk sarana menyatukan hati panjenengan. Malam saya dibantu dzikir nggih, baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim untuk suaminya. Jadi kalau kita berbicara pakai mulut nggak bisa, bicara pakai hati, karena hati lebih kuat daripada mulut kita. Nggih. Siap. Ajar dulu Bu, dengarkan dulu, saya pakari dulu. Oke. Ya Bu, monggo pejamkan matanya ya, biar tak ajan dulu ya Bu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Boleh. Ya, boleh. Oke, alhamdulillah kita malam ini sudah pengobatan jarak jauh 5 orang. Dan ini sudah sampai subuh. Kita lanjutkan lagi untuk pengobatan jarak jauhnya besok malam. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah kita malam ini sudah melakukan pengobatan jarak jauh 5 orang, ini sudah sampai subuh. Mohon doanya untuk semua saudaraku. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya manusia biasa, bisanya kita hanya berdoa dan hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.